Ya, kita awali informasi iNews Today dari Ponorogo, Jawa Timur, pemirsa, di mana seorang bocah ini melakukan aksi pencurian dan viral di media sosial. Karlista dan juga pemirsa, ini dalam semalam ini pelaku berhasil atau beraksi di 3 lokasi berbeda dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Inilah rekaman video CCTV saat pelaku berinisial AL, bocah 15 tahun, tertangkap saat mencuri di Jalan Barong, Kelurahan Kertosari, Ponorogo, Jawa Timur. Saat ditangkap, pelaku menjadi bulan-bulanan warga dan langsung diamankan ke Polres Ponorogo. Usai diamankan di Polres Ponorogo, pelaku dititipkan di Dinas Sosial untuk dibina. Namun pelaku kabur dan kembali melakukan aksinya. Menurut catatan kepolisian, pelaku mencuri lebih dari 40 kali dalam 1 bulan. Sasaran pencurian pelaku yakni uang tunai, handphone, dan barang berharga lainnya. Sebetulnya awalnya kita mau melakukan pembinaan dan koordinasi dengan dinas sosial. Tetapi ternyata yang bersangkutan itu sudah sering ke dinas sosial dan lari. Akhirnya kemarin kita amankan, yang bersangkutan sempat melarikan diri, tapi kita tangkap kembali. Dan ini dengan proses penyidikan di Polres Ponorogo. Karena terus melakukan pencurian dan kabur, akhirnya pelaku ditahan meskipun masih anak di bawah umur. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dan pemberatan. Kasusnya ditangani unit PPA Satreskrim Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ini polisi kembali meringkus seorang bandar narkoba di tempat persembunyiannya di tengah sawah di Padang, Sumatera Barat. Ya, pelaku yang ternyata merupakan residivis ini hendak mengedarkan sabu yang dikuburnya di dalam tanah. 2 bulan menjadi buron polisi atas kasus peredaran narkoba. Seorang residivis narkoba ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di tengah sawah di Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah petugas menyusuri area persawahan dan semak-semak untuk menuju tempat persembunyian pelaku. Pelaku kemudian berhasil diringkus polisi. Polisi menemukan 7 paket sabu yang dikubur pelaku di dalam tanah. Sabu ini hendak diedarkan ke sejumlah daerah. Selain seorang residivis, dia adalah juga laporan dari warga setempat sudah meresahkan. Dia sebagai perusuh juga di sana, di tempat dia tinggal, dan mengedarkan narkoba juga. Jadi setelah A1, lokasi dan tempatnya langsung dilakukan penggerebekan oleh tim operasional kami di lapangan. Pelaku lalu digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Jangan coba-coba menyembunyikan apapun dari penciuman hidung dan pemeriksaan polisi. Jangankan dikubur di bawah tanah, ditaruh di atas lonteng itu jadinya kan. Ditaruh di atas pohon, itu dikubur semuanya. Di bawah tanah biar tumbuh pohon narkoba. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Karena narkoba merusak ya, belum lagi merusak tubuh kita dan merusak pikiran kita juga, jadi rusak jadinya. Dan bagi warga ini kalau misalkan ada yang melihat ada tindak tanduk yang mencurigakan dari tetangga, langsung dilaporkan supaya bisa diproses, diselidiki dan ditindak polisi. Kita akan informasi selanjutnya. Ini ada Wakapolres Pelabuhan Kota Belawan, Sumatera Utara, pemirsa, meninggal setelah mobil yang ditumpangi beserta istri ini menabrak sebuah truk. Kecelakaan tersebut pemirsa terjadi diduga karena sopir dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan maut menewaskan Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Iwan Kurnianto di kawasan pintu eksit tol Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Mobil yang dikendarai ajudan menabrak belakang dump truck saat akan keluar dari pintu tol Belawan. Selain menewaskan Kompol Iwan Kurnianto, kecelakaan itu mengakibatkan istri korban, Yanti, 48 tahun, luka berat. Jasad Kompol Iwan Kurnianto kemudian dimakamkan di pemakaman yang tak jauh dari rumah duka di kawasan Medan Helvetia.
Sementara itu, sopir dan istri korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Columbia Medan. Kemungkinan ini drivernya ngantuk. Dalam kasus ini, Satlantas Polres Pelabuhan Belawan juga telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk sopir dump truck. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, kasus penembakan bos rental mobil di rest area tol Jakarta Merak ini memasuki babak baru. Ya pemirsa, polisi akan memberikan sanksi terhadap anggota Polsek Cinangka yang menolak laporan korban. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di rest area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Tak hanya sipil, kasus ini juga melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang berperan menembak korban di TKP. Dari hasil penyelidikan sementara, ketiga orang tersebut adalah AA, RH, dan BA. Dengan pangkat Sersan 1 dan Klasi Kepala atau KLK yang telah diamankan oleh Puspom TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Anggota kami, Saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, ya, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik, yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 3 oknum TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam kasus penembakan ini telah ditangkap. Ya, ini Puspom TNI Angkatan Laut ini terus mendalami peran ketiganya dalam peristiwa penembakan tersebut. Puspomal akan terus mendalami. Dan sekarang sudah dalam proses penyidikan, pelaku sudah kami amankan. Kami dari jajaran TNI Angkatan Laut, sebagaimana sampaikan oleh Panglima Armada RI, kami akan selalu terbuka dan akan menyampaikan fakta apa adanya. Apabila ada satu keterlibatan yang betul mengarah pada suatu tindak pidana, jajaran polisi militer tentunya akan memeriksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu kami mohon kepada rekan-rekan wartawan, berikan waktu kami untuk melakukan ini. Dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan sampai dengan saat ini, yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan,
Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan. Pemirsa, kami akan menayangkan video eksklusif detik-detik penembakan bos rental mobil di rest area Tangerang Merak, kilometer 45. Nah, pemirsa, berikut video kronologi singkat penembakan bos rental mobil hingga tewas yang melibatkan oknum anggota TNI AL dipicu dari masalah dugaan penggelapan mobil rental. Nggak ada. Jangan dulu saya. Jangan dulu. Saya dari yang keterlaluan. Halangin. Halangin enggak? Woi, jangan tahan saya. Duduk. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ratusan siswa di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa, ini sepertinya sudah menyelenggarakan makan gratis ya. Dan seporsi nasi lauk pauk, sayur dan juga buah-buahan langsung dilahap seketika oleh anak-anak pemirsa. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Banjarnegara ini menyalurkan sebanyak 2.702 porsi makanan ke wilayah Kecamatan Sigalu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Salah satu sekolah yang mendapat program makan bergizi gratis ini adalah SDN 1 Sigalu, Banjarnegara. Sebanyak 167 porsi makanan dibagikan ke para siswa. Adapun menu makanannya terdiri dari nasi putih, daging ayam, sayur capcay, tempe, dan juga sepotong buah semangka. Sejumlah pekerja dan relawan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional SPPG BGE Panakukang mulai mempersiapkan makanan bergizi gratis ke dalam kotak makanan. Sebelum nantinya akan didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap harinya menu yang disiapkan bervariasi mengikuti menu yang dianjurkan pemerintah pusat. Di hari kedua menu makanan berupa nasi putih, telur balado, sayur labu, buah pisang, dan susu.
Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Dan sementara itu pemirsa, bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di hari kedua kita pantau. Sudah ada rekan kami, ada Iyung Rizky di Depok dan di Makassar, Sulawesi Selatan ada rekan Yul Yusfin. Selamat pagi rekan-rekan, kami ke Iyung terlebih dahulu. Iyung, di hari kedua ini bagaimana nih situasi makan bergizi gratis di sana, Iyung? Ya, Pram dan Aksa juga pemirsa bisa dilihat di belakang saya banyak murid-murid dari SDN Cilangkap 8 sedang menikmati makanan bergizi gratis yang disiapkan oleh pemerintah pemerintah pusat Prabowo Subianto dan Gibran. Dan bisa dilihat saat ini memang anak-anak sangat antusias untuk menyantap makan makanan. Yang ini ada menunya, kita bisa lihat menunya ada sayur tahu, yang juga ada sayur pokcoy, olahan dari ayam dan tahu, ada pisang dan nasi. Kita bisa lihat memang anak-anak diberikan waktu sekitar setengah jam untuk menghabiskan hidangan. Boleh kita bicara sebentar dengan namanya siapa, Kak? Erika. Hah? Halika. Rika. Halika. Erika, bagaimana masakannya, enak gak? Enak ya. Tadi udah sarapan belum di rumah? Udah. Sekarang dengan adanya ini lebih enak ya. Ya. Kita bisa lihat Alisa, makanan yang dihidangkan juga menurut murid yang menerima makanannya cukup enak, dan terlihat ada beberapa murid juga yang sudah habis makanannya. Seperti itu, Arista. Baik, lantas untuk antusias anak-anak dalam program ini sudah hari kedua ini seperti apa, Yung? Antusias anak memang seperti kemarin. Dari kemarin itu sudah ada 39 sekolah di sekitaran Cilangkap yang sudah menerima bantuan makan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Dan saat ini di hari kedua ini memang ada beberapa sekolah yang diseling karena masih dalam tahap penyesuaian atau dalam tahap awal, sehingga untuk kedepannya proses masak yang memang omprengnya ini, tempat makannya ini khusus dari mereka, dan untuk siswa hanya membawa sendok dan peralatan makan sendiri gitu. Jadi untuk omprengnya nanti akan dikembalikan ke pihak dapur umum gitu. Seperti itu, Arista. Baik, Iyung, kita tahan dulu sebentar, Iyung. Selain di Depok, juga ada nih pembagian program makan bergizi gratis langsung di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada rekan kami, Yul Yuswi di sana. Halo, selamat pagi rekan Yul. Seperti apakah hari kedua di sana terkait program makan bergizi gratis? Baik, Pram, Lista, dan juga pemirsa, selamat siang untuk waktu Makassar. Dapat kami laporkan bahwa saat ini Satuan Pemenuhan Gizi SPPG BGN Panakukan 1 terus mendistribusikan ratusan kotak makanan bergizi. Dan saat ini tepat di belakang saya ini masih ada ratusan, sudah ada ratusan maksud kami makanan siap saji yang sudah tiba di IUPT SPF SMP Negeri 23 Makassar. Dan saat ini juga terlihat sejumlah guru tengah mempersiapkan makanan bergizi ini sebelum nantinya disajikan ke para siswa di sekolah UPT SPF SMP Negeri 23 Makassar. Dan saat ini kita coba lihat bersama persiapan terus dilakukan, dan ada satu kelas yang sudah menjadi sasaran penyaluran dari makanan bergizi ini. Dan kita akan lihat sendiri gimana proses penyalurannya saat ini. Saat ini sedang dilakukan upacara di dalam kelas 91 yang berada di UPT SPF SMP Negeri 23 Makassar, dan di mana memang proses penyaluran ini sendiri disaksikan langsung oleh para guru serta relawan dari tim SPPF BGN Panakukan 1, dan di mana nanti ratusan siswa ini akan menerima makanan
bergizi gratis dari guru yang diberikan langsung kepada para siswa ini sendiri. Dan memang saat ini masih dilaksanakan upacara sebagai bentuk penghargaan terhadap bangsa dan negara, di mana memang para siswa ini masih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sebelum nantinya mereka dipersilakan untuk menikmati makanan bergizi ini. Dan memang di depan para murid ini sendiri sudah dibagikan makanan bergizi dan kita masih menunggu para siswa untuk menikmati makanan bergizi yang telah disalurkan oleh tim SPPF BGN Panakukang 1 sendiri. Dan untuk diketahui sendiri juga, selain di UPT SPF SMP Negeri 23 Makassar ini, tadi pagi juga tim satuan pelayanan pemenuhan gizi maksud kami sudah menyalurkan ratusan paket makanan di beberapa sekolah di Kota Makassar dengan menyasar TK dan juga sekolah dasar di Tama Maung. Dan kita bisa saksikan sendiri proses doa sudah selesai dan kita akan bersiap-siap untuk melihat para siswa akan menikmati makanan bergizi ini. Dan kalau kita lihat di sendiri ini, di raut wajah para siswa ini sendiri sudah terlihat riang gembira, di mana mereka menyambut gembira dari program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita akan bisa lihat sendiri proses pembukaan makanan sendiri yang akan dinikmati oleh para siswa itu sendiri. Makan. Dan kita akan coba kita lihat akan keseruannya dari para siswa ini, dan ini adalah menu makanan mereka yang tersaji di paket box itu sendiri, yaitu ada nasi, ada telur balado, ada sayur, ada pisang. Dan untuk melihat keseruannya sendiri, kita akan berbincang dengan salah satu siswa yang ada di UPT SPF SMP Negeri 29 Makassar. Selamat siang, Adek. Siang. Ini Adek lagi apa, Dek? Lagi makan siang bersama. Oh, lagi makan siang. Sudah sarapan tadi? Sudah sarapan di rumah. Sudah sarapan di rumah. Gimana, Dek, dengan dapat makanan ini? Kami juga sebagai siswa sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden kita atas programnya yang sangat bermanfaat bagi kami siswa-siswi, karena ini dapat menjadi penyemangat atau motivasi kepada siswa-siswi agar dapat ke sekolah, karena mereka merasa bersemangat karena mendapatkan makan siang gratis ini sendiri. Tapi namanya siapa lagi, Dek? Nurul Makfirah. Nurul, ya. Kalau di rumah, Dek, memang setiap hari dapat bergizi juga seperti ini? Iya, alhamdulillah. Dengan adanya tambahan gizi seperti ini gimana? Tambah semangat sekolah atau gimana? Tambah bersemangat sekolah dan jadi motivasi untuk lebih giat belajar tentunya. Kalau tanggapan teman-teman sendiri gimana dengan adanya selain Adek sendiri? Senang enggak? Pasti mereka senang karena mendapatkan makan ini. Oke, selamat menikmati, Adek. Terima kasih atas waktunya. Ya, itu tadi bincang kami sedikit dengan salah satu siswa yang berada di UPT SPF Negeri 23 Makassar. Dan di mana memang sendiri ini kita lihat sendiri proses makan bergizi gratis sudah mulai dilakukan dan disambut gembira oleh para siswa yang begitu antusias menikmati makan bergizi gratis dari pemerintah pusat ini. Pram dan Lista. Pemerintah resmi telah memulai program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah SD hingga SMA secara serentak di 26 provinsi. Ya, pemirsa, ini sebanyak ratusan ribu siswa antusias menyantap menu makanan bergizi yang disajikan di sekolah. Senin 6 Januari 2025 menjadi hari pertama pendistribusian program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah di jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Program ini digelar secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Ratusan ribu siswa di berbagai daerah antusias menyantap menu makan siang bergizi gratis. Menu terdiri dari nasi putih, ayam, sayur, dan buah atau susu.
Secara nasional, sebanyak 600.000 anak menerima manfaat dari program makan bergizi gratis pada pelaksanaan serentak hari ini. Menu makan bergizi gratis akan bervariasi setiap harinya dan berbeda di tiap daerah, dengan menyesuaikan kebutuhan gizi dan nutrisi anak. Anggaran untuk program makan bergizi gratis perharinya dipatok sebesar Rp10.000 per porsi. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini kick off ya kegiatan makan bergizi gratis sesuai dengan yang direncanakan oleh Bapak Presiden Prabowo dilaksanakan. Ini salah satu titik di mana MBG ini dilaksanakan kan akan bertahap ya. Hari ini saya dapat informasi 190 titik ya, terus kemudian akan terus berkembang. Mudah-mudahan nanti di akhir bulan bisa sampai hampir 1.000 SPPG di seluruh Indonesia. Ya. Pemerintah memastikan dengan anggaran Rp10.000 per porsi, menu makanan pada program ini memiliki asupan gizi seimbang dengan mempertimbangkan kebutuhan karbohidrat, protein nabati dan hewani, serat dan vitamin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah mulai didistribusikan secara serentak di seluruh Indonesia. Ya, pemirsa, program ini disambut antusias siswa meski sebagian merasa porsi yang diberikan ini terlalu sedikit. Perutnya kurang ya. Senin 6 Januari 2025 menjadi hari pertama pendistribusian program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah yang digelar secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. SD Negeri 15 Lipi Jakarta Barat menjadi salah satu sekolah yang menerima paket makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur Umum Palmerah. Ratusan siswa sekolah dasar antusias mendapatkan makan siang gratis yang dibagikan di dalam ruang kelas pada jam istirahat. Menu yang diberikan pada siswa di hari pertama ini berisi nasi putih, ayam goreng tepung, tahu goreng, tumis kacang panjang, dan buah jeruk. Tak hanya di Jakarta, ratusan siswa SDN 03 dan 05 Cilangkap, Depok, Jawa Barat juga antusias menyantap menu makan bergizi gratis. Dengan lahap, para siswa menghabiskan porsi makan siang dengan menu nasi putih, ayam goreng tepung, tumis sayur, dan buah jeruk. Meski demikian, sejumlah siswa merasa porsi yang diberikan terlalu sedikit. Senang ya. Senang. Enak gak tadi makanannya? Enak ya. Tadi ada makanan apa aja sih? Sayur sama ayam, nasi, buah. Nah, sayur, ayam, nasi, buah. Ya. Nah, tadi tuh porsinya kedikitan gak sih? Kedikitan. Berarti porsinya lebih banyak dong. Untuk menu makan bergizi gratis kali ini, siswa mendapatkan buah sebagai pengganti susu. Pemberian susu dalam paket makan bergizi gratis tidak diberikan setiap hari, melainkan 1 hingga 2 kali dalam sepekan, tergantung ketersediaan di masing-masing wilayah. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, memang untuk program makan bergizi gratis ini masih proses tahapan untuk merata ke seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, perlahan-lahan tapi pasti ini pemerintah selalu mendata sekolah-sekolah mana saja yang belum terdata dan nantinya akan langsung dimasukkan ke program makan bergizi gratis. Ya, kita harapkan juga pemerintah juga pengawasannya agar selalu ketat sekali karena hampir setiap hari untuk memberikan program makan bergizi gratis. Mungkin kemarin di awal nih menunya lengkap nih, ada ayam, susu, komplit semuanya. Jangan sampai di hari kedua, 3, 4, 5 malah semakin lama semakin sedikit. Dan semoga tetap konsisten untuk menjaga gizi dan nutrisi anak-anak yang nantinya akan diberikan. Benar sekali. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Ini melalui pemerintah, melalui Kementerian Agama, saat ini masih mengkaji aturan libur sekolah selama bulan Ramadan. Nah, pemirsa, dengan libur sekolah selama 1 bulan diharapkan pelajar bisa meningkatkan kualitas ibadah mereka di bulan suci nanti. Wacana libur sekolah selama bulan Ramadan saat ini sedang dikaji Kementerian Agama.
Libur sekolah selama Ramadan berlaku untuk seluruh pelajar, termasuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Wacana aturan ini merupakan komitmen Kemenak untuk membuat Ramadan tahun ini menjadi lebih berkualitas. Itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya. Dan yang non-muslim itu mari kita saling menghargai. Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya? Mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Libur sekolah selama bulan Ramadan atau selama 1 bulan sebelumnya pernah berlaku di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sekitar tahun 1999. Selama libur Ramadan, pelajar mengikuti berbagai aktivitas rohani seperti pesantren kilat. Selain itu, kesempatan libur selama Ramadan juga sebagai kesempatan menghabiskan waktu pelajar bersama keluarga mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. News Today, pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus penipuan berkedok rekrutmen Polri jalur khusus. Ya, pemirsa, ini ada sidang kode etik Polri pun digelar untuk menentukan nasib oknum Polres Pemalang, Jawa Tengah yang diduga sebagai salah satu pelaku. Tolong ya Pak Presiden. Nasib malam dialami Suratmo dan istrinya Sutijah, warga Pemalang, Jawa Tengah. Keluarga yang sehari-hari membuat gerabah ini tertipu oknum anggota Polres Pemalang, Bribtu WR. Pelaku menjanjikan kedua anak Suratmo bisa diterima menjadi anggota Bayangkara di Polres Pemalang. Meski nyatanya tetaplah gagal. Uang senilai 900 juta rupiah pun lenyap tak berbekas. Setelah itu saya alhamdulillah lolos, terus saya berangkat ke Semarang. Tes pertama di kesehatan sudah gagal, Pak. Saya nggak tahu uang bapak saya udah dimintain totalan semua 900 juta. Saya nggak tahu kabar kayak gitu, Pak. Terus setelah itu saya baru tahu, saya akhirnya pulang gagal dan uang tersebut belum dikembalikan sampai sekarang, Pak. Usai videonya viral, polisi langsung menyelidiki kasus ini. Pelaku pun sudah ditahan di Polres Pemalang. Kabid Humas Polda Jawa Tengah menyebut sidang kode etik akan digelar guna mengungkapkan aliran uang yang diterima pelaku. Untuk kasus Pemalang ini berkas sudah diproses ya oleh pihak penyidik Polres Pemalang ya, dan berkas sudah ditangani dan yang bersangkutan sudah ditahan. Dan untuk kasus pidananya, kemudian untuk kasus etikanya sedang ditangani oleh Propam sana, dalam waktu dekat akan dilakukan sidang kode etik. Sebelum viral, keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres Pemalang. Laporan dibuat 4 tahun yang lalu, namun kasus ini tidak ada kejelasannya, uang mereka pun belum kembali. Tim Liputan iNews melaporkan.